Shalom teman-teman, selamat hari Minggu dan salam damai sejahtera bagi kita semua. Aku harap kita semua bisa sama-sama menyaksikan kebaktian online ini dengan keadaan yang sehat dan dalam keadaan yang penuh dengan sukacita. Sebelum kita semua memulai kebaktian, saya mengundang kita semua untuk punya waktu teduh secara pribadi. Kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Teman-teman, sebentar lagi kita akan menyambut hari Natal. Meskipun selama tahun ini kita banyak ngelakuin segala aktivitas kita dari rumah, dan rasanya tuh kayak bosen banget. Terus kita jadi gak bersemangat. Tapi jangan sampai semangat kita untuk merayakan Natal ini jadi surut dan lesu ya teman-teman. Jesus was born, let's celebrate. Teman-teman, seperti yang kita tahu, sekarang ini dunia masih dilanda pandemik, khususnya negara kita. Di tengah situasi yang gak menentu ini, gampang banget untuk jatuh dalam perasaan depresi. Seolah-olah gak ada hari depan, kita gak tahu kapan beresnya pandemik ini. Tapi hari ini, aku mau ngingetin teman-teman bahwa dunia ini gak ditinggalin sendirian oleh Tuhan kita. Dia lahir dan membawa harapan. Percaya bahwa kita bisa melewati ini bersama-sama Tuhan. Sekarang mari kita rayakan kelahirannya di tengah-tengah kita. Kita harus bersyukur sebagai anak Allah, kita selalu diberikan perlakuan spesial dari Tuhan. Sadar gak sih kalian, kalau sampai detik ini, kita bisa berhasil ngelewatin semua pergumulan kita, itu karena siapa sih? Tentunya bukan karena kita saja, tapi karena Tuhan Yesus yang udah selalu nyertain kita, di kala kita senang, bahkan di saat kita sedih. Ketika kita merasa sendirian, ataupun
sekalipun saat kita ngerasa nggak ada satupun orang yang peduli lagi sama kita. Teman-teman, saya mau undang kita semua untuk mengakui segala dosa yang telah kita lakukan. Saya persilahkan teman-teman untuk datang ke hadirat Tuhan, mempunyai waktu pribadi dengan Tuhan, lalu saya akan menutupnya dengan doa. Bapa yang penuh kasih dan sayang, pada kesempatan hari ini kami datang ke dalam hadirat-Mu yang kudus dengan segala kerendahan hati. Pada kesempatan hari ini kami mau datang dengan sadar mengakui segala dosa-dosa kami di hadapan-Mu. Seringkali kami lalai dan lari dari perintah-Mu. Seringkali kami lebih mengikuti nafsu duniawi kami, sehingga kami jauh dari kasih dan penyertaan-Mu. Telah banyak perbuatan yang kami lakukan menyimpang dari jalan-Mu yang benar. Sering sekali kami hidup dalam melupakan penyertaan-Mu. Bahkan lebih memilih jalan kami sendiri, bukan jalan-Mu. Kami sadar akan kecenderungan hati kami untuk berbuat jahat hingga kami jauh dari kehendak-Mu. Kami sadar betapa beratnya dosa yang kami tanggung. Kami merasa hidup kami dipenuhi dengan rasa bersalah, kehilangan sukacita, bahkan kehilangan damai sejahtera daripada-Mu. Karena itu ya Bapa, kiranya Engkau sudi mengampuni dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Kami mohon belas kasihan-Mu ya Bapa. Biarlah kasih karunia-Mu membersihkan kami dari segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat dan digantikan oleh damai serta kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Kami percaya ya Tuhan, bahwa kasih-Mu tidak akan pernah surut dan tidak akan pernah padam dalam hidup kami. Setia-Mu Tuhanku tiada bertara. Setiamu Tuhanku tiada bertara, di kala suka di saat
Kita akan menerima berita anugerah yang terambil dari Mazmur 86 ayat yang kelima. Sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Teman-teman, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita dengan menyanyikan lagu Ku Percaya Janjimu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Kalian pasti pernah ngerasa, kok Tuhan jahat banget sih sama kita? Kok rasanya kita dikasih cobaan yang susah banget? Rasanya sakit Tuhan. Terus kita bilang sama Tuhan, kita gak sanggup lagi Tuhan. Mulai deh kalian ngeraguin kasih Tuhan dalam hidup kalian. Tapi kita harus ingat nih teman-teman, Tuhan selalu tahu apa yang sedang kita lalui. Bahkan perasaan kecil yang kita gak pernah ungkapin itu juga Tuhan tahu. Percayalah bahwa Tuhan memberikan kalian pergumulan itu karena Tuhan tahu kita sanggup buat ngelewatinnya. Maka mulai saat ini teman-teman, janganlah kita ragu lagi sama janji Tuhan. Kita harus yakin bahwa sebesar apapun pergumulan yang kita hadapi, Tuhan pasti menyertai hidup kita. Dan yang bisa kita lakukan adalah terus bekerja, percaya, dan menyerahkan segalanya kepadanya. Mari teman-teman, kita angkat pujian ini sekali lagi. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau
janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku Sobat muda, apa kabar? Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup, terima kasih telah mengumpulkan kami hari ini. Kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya bahwa Engkau di dalam Roh Kudus akan memberikan hikmat kepada kami, supaya kami mengerti apa yang hendak Engkau katakan kepada kami hari ini. Inilah kami anak-anak-Mu, kami siap menyambut kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup, kami berdoa. Amin. Sobat muda, mari kita membuka Alkitab kita dari Lukas 1 ayat 46 sampai 47. Demikianlah firman Tuhan tertulis. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Demikianlah pembacaan Alkitab, diberkatilah kita yang membaca firman Tuhan, merenungkannya dan menerapkannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Jesus is born, let's celebrate. Perayaan ulang tahun adalah momen yang paling membahagiakan. Coba deh kita berandai-andai. Andai kata sekarang situasinya tidak pandemi. Kita bisa berkumpul-kumpul, kita bisa nongkrong bareng, kita bisa berkerumun mengadakan pesta ulang tahun. Nah, andai kata di minggu depan, ini orang yang paling kita sayangin, orang yang paling kita kasihi akan berulang tahun. Ya, anggaplah orang itu adalah sahabat dekat kita. Dari kita kecil, taman kanak-kanak, SD, SMP, SMA, sampai kuliah, dia selalu dampingin kita. Atau mungkin dia adalah gebetan kita. Orang yang lagi kita incer karena kita naksir sama dia. Atau orang ini adalah pacar kita. Ya. Tentu kita akan mempersiapkan hadiah ulang tahun yang istimewa untuk orang yang kita kasih itu. Apa sih kira-kira yang bakal kamu kasih untuk orang yang berulang tahun itu kalau kamu benar-benar mengasihi dia? Dan tentu kamu pasti akan mempersiapkan hadiah yang istimewa. Misalnya kamu sudah nyusun planning nih, bakal ngajak dia jalan-jalan ke kafe, ke mall, ke bioskop, atau ke tempat rekreasi yang mungkin dia belum pernah datang sama sekali. Atau kamu udah planning nih, gue bakal kasih hadiah istimewa yang dia pengen tetapi dia belum sempat punya dan miliki. Karena gue punya tabungan, gue beliin tuh barang yang dia mau dan gue kasih di hari ulang tahun dia. Mungkin ada yang mau memberikan kado ulang tahun yang seperti itu. Atau ada juga orang yang tidak mau beli deh, tapi kita bikin sebuah prakarya. Nah, karena prakarya ini kan barang yang kita bikin sendiri nih, unik, nggak ada duanya. Jadi kita udah siapin nih prakarya untuk kita kasih ke orang yang kita kasih itu ketika dia berulang tahun. Nah, macam-macam akan kita berikan kepada orang yang kita kasihi kalau orang itu berulang tahun. Nah, pertanyaannya adalah kalau kita bisa sangat sayang kepada sahabat kita
gebetan kita atau pacar kita dengan memberikannya kado istimewa, bagaimana kalau Tuhan Yesus berulang tahun? Apakah kamu masih mau memberikan kado istimewa untuk Tuhan Yesus? Tentu kita rindu untuk juga memberikan kado istimewa kepada Tuhan Yesus. Apalagi sekarang ini suasananya lagi Natal, yaitu hari di mana Tuhan Yesus lahir ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia dari kuasa dosa. Kita sekarang sedang merayakan hari ulang tahun Tuhan Yesus. Kira-kira apa sih yang mau kita kasih buat Tuhan Yesus? Tentu kita perlu akui sama-sama kalau Tuhan Yesus itu maha memiliki. Dia memiliki segala sesuatu, jadi dia tidak kekurangan. Nah, tetapi tentu dia sangat senang sekali kalau dia bisa menerima sesuatu dari kita. Tuhan Yesus tidak mengharapkan yang muluk-muluk, tetapi kalau sesuatu itu bisa diberikan oleh kita dengan sukacita, pastinya Tuhan Yesus akan senang juga. Ya, kita bisa bayangkanlah, ibarat teman kita dapat kado boneka flanel yang kita buat sendiri. Mungkin jahitannya nggak terlalu rapi, jahitannya nggak terlalu bagus seperti yang dijual di toko-toko boneka. Tetapi karena teman kita itu menerima boneka yang kita bikin sendiri, dari tangan kita sendiri, dari kerja keras kita sendiri, tentunya ini dia terima dengan sukacita dan gembira. Gitu ya. Nah, saya rasa Tuhan Yesus pun juga akan merasakan hal yang sama. Ketika kita memberikan sesuatu kepadanya dengan tulus, dengan kasih yang tulus, yang murni, Tuhan Yesus pun juga pasti akan senang menerima apa yang akan kita berikan kepadanya sebagai kado ulang tahunnya. Nah, pertanyaannya adalah kado apa sih yang mau kita kasih untuk Tuhan Yesus? Nah, kalau kita baca Alkitab di dalam Lukas 1 ayat 46 sampai 47, setidaknya ada 2 jenis kado yang bisa kita kasih untuk Tuhan Yesus di dalam pesta ulang tahunnya. Yang pertama adalah muliakanlah Dia. Jadi ini adalah kado pertama nih yang bisa kamu berikan kepada Tuhan Yesus. Muliakanlah Dia. Nah, di dalam Alkitab Maria berkata, jiwaku memuliakan Tuhan, ayat 46. Nah, kata memuliakan di dalam teks ini itu diterjemahkan dari kata Yunani megaluno yang berarti magnify atau memperbesar. Nah, jadi memuliakan Tuhan berarti kita membesarkan Tuhan. Ya, bukan artinya Tuhan itu kecil lalu kita membesarkannya. Tuhan itu pada dasarnya sudah besar pada dirinya sendiri, sudah mulia, sudah agung. Nah, jadi maksudnya membesarkan Tuhan atau magnify, maksudnya adalah menjadikan Tuhan itu sebagai bintang di dalam kehidupan kita. Jadi kalau misalnya di dalam sebuah acara pagelaran seni, kan ada tuh yang namanya spotlight atau lampu sorot yang menyorot kepada satu bintang tertentu atau satu artis tertentu di panggung, di atas panggung. Nah, magnify itu seperti itu. Tuhan Yesus saat masa raya Natal atau saat Natal, saat pesta ulang tahunnya, kita memberikan spotlight kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu menjadi bintang di dalam kehidupan kita. Nah, apa sih maksudnya kita menjadikan Yesus sebagai bintang? Nah, maksudnya adalah seperti ini. Seringkali di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak remaja, Tuhan Yesus itu selalu menjadi prioritas kedua. Prioritas pertama bisa aja gebetan kita atau pacar kita. Ya, kalau misalnya pacar kita ngajak kita untuk nggak dekat sama Tuhan, ya kita bisa menjauhi Tuhan. Gitu ya. Tuhan Yesus Kristus seringkali menjadi prioritas kedua. Dia bukan menjadi bintang utamanya. Dia biasanya hanya menjadi bintang sampingan. Nah, saat Natal, ayo sama-sama kita beri kado kepada Tuhan. Kita mau menjadikan Tuhan sebagai bintang utamanya. Kita mau menjadikan Tuhan Yesus itu sebagai sosok yang memiliki spotlight di dalam kehidupan kita. Ya. Nah, bagaimana relevansinya di dalam kehidupan kita menjadikan Yesus itu sebagai bintangnya? Ya, kapanpun dan dimanapun, kalau kita berkata-kata, kalau kita bertindak, bayangkanlah bahwa kita itu adalah Tuhan Yesus. Ya, bukan berarti bahwa kita ini adalah Tuhan Yesus yang sebenarnya. Tapi kita bisa memposisikan diri kita ini seperti kalau Tuhan Yesus itu ada di sekitar kita. Kalau Tuhan Yesus itu adalah kita yang ada di tengah masyarakat kita, di tengah pergaulan kita. Contohnya gini, kalau kita ngelihat teman kita dibully di sekolah. Nah, kita ibaratkan atau kita bayangkan bagaimana kalau Tuhan Yesus melihat situasi seperti itu. Nah, kalau kita menjadikan Kristus sebagai spotlight, sebagai bintang, kita memuliakannya,
maka kita harus melihat kejadian itu seperti Kristus melihat kejadian itu. Kita tentu tidak akan tinggal diam dan kita tentu pasti akan melakukan sebuah tindakan untuk membelanya. Kalau misalnya di media sosial kita melihat ada teman-teman kita yang kita kenal mungkin kata-katanya tidak baik, ya, tidak memuliakan Tuhan, ya, bahkan merendahkan sesama manusia, ya, tidak beradab. Nah, di situ kita tampil sebagai teman-teman yang mesti mengingatkan dia. Nah, cara mengingatkan kita adalah lihat dan bayangkan bagaimana kalau Tuhan Yesus melihat situasi seperti ini, apa yang bakal dia omongin, apa yang bakal dia bicarain. Nah, dengan melakukan hal seperti itu, kita sudah menjadikan Kristus sebagai bintang di dalam kehidupan kita. Kita memuliakan Tuhan, kita magnify Tuhan, kita memperbesar Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu adalah hadiah yang bisa kita berikan kepada Tuhan Yesus untuk yang pertama. Lalu hadiah yang kedua, apa yang bisa kita kasih untuk Tuhan Yesus? Maria berkata, hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Nah, jadi hadiah yang kedua adalah kegembiraan. Yang pertama memuliakan Tuhan, yang ketiga bergembira. Nah, kata bergembira itu diterjemahkan dari kata Yunani agaliao. Agaliao yang asal katanya adalah halomai yang diterjemahkan melompat-lompat. Jadi gembira adalah perasaan senang yang bukan hanya ada di dalam batin kita, tetapi juga yang nampak di luar, misalnya melompat-lompat. Nah, jadi ini adalah kado yang bisa kita kasih untuk Tuhan. Ibarat kalau kita senang, kita melompat-lompat, maka hadiah yang perlu dan bisa kita kasih untuk Tuhan Yesus adalah suatu tindakan yang mencerminkan kesukacitaan kita. Contohnya, ya, di masa raya Natal ini adalah masa di mana kita mau berbagi kasih kepada orang-orang di sekitar kita. Misalnya, kita tahu di sepanjang perjalanan menuju rumah kita ada pekerja atau petugas kebersihan. Ayo kita berbuat baik kepada mereka. Kita kasih nasi bungkus, kita kasih masker, kita kasih face shield, gitu ya. Atau kepada anak-anak panti asuhan misalnya, ya. Kita berkomitmen untuk saya mau deh mampir setidaknya untuk berdoa bersama dengan teman saya. Atau saya mau memberikan sebuah bingkisan kepada anak-anak yang ada di sana. Bekerja sama dengan remaja-remaja atau pemuda-pemuda yang lain. Nah, ini adalah suatu tindakan nyata yang berasal dari sukacita karena Tuhan Yesus telah lahir. Nah, jadi kalau kita gembira nih ya, kalau kita gembira, kita lompat-lompat. Nah, itu nyata tuh, itu kelihatan. Kelahiran Tuhan Yesus bukan hanya kita happy di hati, di batin kita. Tetapi kebahagiaan itu, kegembiraan itu mesti diungkapkan lewat sebuah tindakan nyata. Yaitu bersedia berbagi kepada sesama kita. Nah, teman-teman, inilah seenggaknya 2 kado istimewa yang bisa kita kasih untuk Tuhan Yesus. Yang pertama, memuliakan Dia. Artinya kita menjadikan Kristus sebagai yang utama di dalam kehidupan kita. Kita melihat dengan mata Kristus, kita berkata seperti Kristus berkata-kata, dan kita bertindak seperti Kristus bertindak. Lalu yang kedua, kita memberikan kado kepada Tuhan Yesus berupa kegembiraan. Di mana kegembiraan ini bukan hanya kita simpan di dalam hati dan pikiran kita, tetapi kita ungkapkan lewat tindakan-tindakan nyata, kasih kepada sesama kita. Karena kelahiran Kristus di dunia ini bukan untuk orang-orang percaya, bukan hanya untuk orang-orang Kristen, tetapi juga untuk semua orang tanpa terkecuali. Jadi kegembiraan Natal mesti dirasakan juga oleh sebanyak mungkin orang. Inilah yang menjadi renungan firman Tuhan kita pada hari ini. Mari rayakan kelahiran Tuhan Yesus dengan memuliakan Dia dan bergembira. Tuhan memberkati. Saudara sekalian, marilah kita perbaharui iman kita dengan bersama-sama menyanyikan pengakuan iman rasuli yang ada di Kidung Jemaat nomor 280. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang
Sebentar lagi kita akan sampai pada ujung kebaktian. Kiranya kebersamaan yang ada saat ini tidak berakhir ketika kebaktian ini usai. Dan kiranya kita semua dapat menerima pengharapan baru yang luar biasa di Natal kali ini. Bersama-sama, kita tadi sudah diingatkan betapa Tuhan mengubah hidup kita dari yang awalnya berat banget, lalu Tuhan angkat beban kita dan memberikan kita damai sejahtera. Kini giliran kita nih buat ngasih sesuatu buat Tuhan dalam bentuk persembahan. Nats persembahan kita diambil dari 1 Tawari, pasalnya ke-16 ayatnya yang ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari teman-teman kita bawa persembahan kita dengan sukacita, karena Tuhan telah mengubah ratapan kita menjadi tarian. Kita mau satukan suara dan nyatakan kebesaran nama Tuhan. Kita beritakan kelahirannya, kita siarkan kebaikan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia,
Pujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita dan menerima berkat dari Tuhan. Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan manusia dari kuasa dosa, dan Roh Kudus yang membimbing dan menghibur, akan memimpin perjalanan hidupmu, agar engkau senantiasa memuliakan Tuhan dan bergembira secara nyata kepada sesamamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Maranatha. Amin. Teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan kebaktian kali ini. Dan kami dari Youth GKI Taman Cibunut mengucapkan Merry Christmas!